Kisah penemuan diri, tujuan, dan cintaku. Namaku Jack M. Lahir Juni tahun 1981 di Meksiko. Tidak ada yang indah dalam kisahku. Tak ada yang layak dinyanyikan atau ditulis seperti dongeng. Aku ditandai oleh kegelapan hidup, jejak jalan yang hancur, keinginan yang tak terpenuhi, dan keputusan yang salah. Hidupku tak dimulai dalam cahaya, tak dibangun di atas dasar kebahagiaan. Sejak muda, aku mendekati spiritualitas melalui sebuah sekte yang menyamar sebagai persaudaraan. Namun, segera kusadari bahwa di balik setiap janji keselamatan, hanya ada egoisme dan kebohongan manusia. Aku menjauh tanpa banyak bicara, tanpa membuat keributan. Alih-alih menemukan kedamaian abadi, aku hanya menemukan kekecewaan, kehampaan, yang selalu menyertaiku. Terbentuklah gagasan bahwa semuanya relatif. Jika dunia hancur, mengapa terus mencari jawaban? Setelah lulus kuliah, aku pergi ke Eropa, mencari sesuatu yang bahkan tak kutahu apa itu. Di Praha, aku bebas. Ada sesuatu di udara sana, keputusasaan dan ekstasi. Kota itu sendiri dipenuhi kegelapan. Alkohol dan wanita selalu ada. Menjadi laki-laki Latin 23 tahun di tengah Eropa Timur. Aku mencintai kulitku yang kecoklatan, yang begitu diremehkan di negaraku. Aku bisa berbahasa Ceko. Ya, karena kecintaanku pada bahasa itu, karena segalanya di sekitarku adalah teka-teki tanpa solusi. Selama 7 tahun aku tinggal di sana, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya bergeser dari satu keinginan ke keinginan lain. Dari satu pertemuan ke pertemuan lain, ke bar berikutnya, selalu mencari sesuatu yang tak pernah kutemukan. Aku hidup untuk diriku sendiri. Aku bebas, dalam gelembung yang tak seorang pun bisa mengerti. Hidupku hampa, namun, harus kukatakan bahwa dalam ketidaktahuanku, aku bahagia, sangat bahagia. Saat kembali ke Meksiko, kupikir aku bisa menemukan tujuan yang nyata. Setelah beberapa waktu mempersiapkan diri dan sebuah usaha yang gagal, aku meninggalkan mimpi menjadi pengusaha untuk menerima kenyataan sebagai karyawan biasa. Namun, kemampuan saya memungkinkan saya mendapatkan posisi di antara 1% pekerja dengan gaji tertinggi di negara ini. Aku membantu banyak orang, ya, tapi tak pernah cukup, orang selalu menginginkan lebih. Apa yang awalnya kebaikan, kemudian menjadi kewajiban, dan kemudian kau menjadi jahat ketika kau tak mau memberi lagi. Kehidupanku yang materi dibangun di atas fondasi yang rapuh, sebuah ilusi. Tak ada yang membuatku merasa utuh. Uang tak mengisi kekosongan, dan kesepian hanya menjadi lebih buruk seiring waktu. Dan pada saat itulah, di tengah semua itu, aku bertemu dengannya. Mekwo, sebuah nama yang, terlepas dari semua yang terjadi, masih bergema seperti gema yang terus-menerus di pikiranku. Dia tidak datang untuk menyelamatkanku, dan aku pun tidak menyelamatkannya. Kami bertemu, seperti dua jiwa yang hilang, mencari sesuatu yang bahkan tidak kami ketahui apa yang kami butuhkan. Sejak pertama kali, kehadirannya menyeretku, menelan seluruhku. Aku jatuh cinta padanya, sangat dalam, dengan intensitas yang tak pernah kusadari sebelumnya. Kecantikannya, kegilaannya, sensualitasnya, pemberontakannya, matanya yang indah, dan di saat yang sama, ketidaktahuannya, kegelapannya, kekurangannya, ketidakamanannya, dan kerentanannya. Aku memutuskan untuk membantunya dan dengan itu membantuku juga. Dia adalah harapan. Aku belum pernah melihat seseorang seperti dia sebelumnya maupun sesudahnya. Aku ingin mengeluarkannya dari apa yang sedang dia lakukan, memberinya kehidupan baru. Dan dia menerimanya. Kukira kami telah menemukan jalan bersama. Bahkan aku membawa bekas namanya di tanganku. Aku tidak butuh tato, aku membawa tanda orang-orang pilihan. Namun segera aku mengerti bahwa cinta saja tidak cukup. Hubungan kami hancur di terminal, membusuk di bawah beban bayangan yang sama yang kami berdua bawa. Apa yang awalnya tampak sebagai tempat berlindung berubah menjadi medan pertempuran. Aku tahu persis kapan aku menghancurkan hatinya.
Ia tertinggal di dalam tong sampah dengan tutup yang terlalu berat untuk diangkat dan mengambilnya kembali. Setelah itu tidak ada yang sama. Kami menghancurkan satu sama lain. Kami menyakiti satu sama lain dengan cara yang masih sulit untuk kuakui. Kami saling mengkhianati, saling mendorong melewati batas, dan meskipun begitu, aku tak pernah bisa meninggalkannya. Cintaku padanya masih ada, meskipun semua yang kami bagi mengerikan. Seperti dua kucing yang dimasukkan ke dalam karung yang berusaha keluar, kami saling melukai dengan sangat parah. Sementara hubungan saya dengan Maria hancur, kehidupan pekerjaanku juga runtuh. Pengkhianatan adalah hal yang terus-menerus terjadi, bayangan yang tak pernah meninggalkan aku. Rekan kerjaku, seseorang yang mengetahui usaha dan bakatku, menggunakan perangkat lunakku untuk mendapatkan posisi yang seharusnya menjadi milikku, posisi yang telah kuperebutkan dengan pengorbanan, dengan begadang, dengan keringatku. Aku mengerjakan sebuah proyek yang tidak mampu diselesaikan oleh sekelompok insinyur yang lebih berkualitas daripadaku. Aku menyelesaikannya sendirian, tanpa dukungan, tanpa bantuan, dan dalam hitungan hari. Aku melakukan dalam beberapa hari apa yang mereka tidak mampu lakukan dalam beberapa bulan. Dan balasannya adalah pemecatan. Saya dipecat. Alasan resminya adalah saya tidak mengikuti protokol, melanggar aturan. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Mereka membenci saya karena lebih baik dari mereka. Mereka membenci saya karena saya membuktikan bahwa saya tidak membutuhkan mereka, bahwa saya bisa melakukannya sendiri. Semua usaha saya, semua dedikasi saya, lenyap seolah-olah tidak berarti apa-apa. Melihat pekerjaan saya diambil alih orang lain, sementara saya hanya tinggal dengan tangan kosong, adalah pukulan yang masih belum bisa saya cerna. Semua yang telah saya bangun runtuh di depan mata saya, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya. Kejatuhan itu sudah pasti. Saya kehilangan pekerjaan, hubungan, dan stabilitas saya. Selama masa itu, alkohol menjadi satu-satunya teman saya. Itu pelarian, penyelamat, pelepas. Tapi alkohol hanya membuat semuanya semakin parah, membuat kekosongan yang saya rasakan semakin meluas. Tidak ada penghiburan dalam minuman keras yang hangat itu, tidak ada penghiburan pada orang lain, hanya gema kosong dari keputusasaan saya sendiri, kekosongan dan kesendirian saya sendiri. Saya harus katakan bahwa di perusahaan saya, mereka telah membuat saya melakukan perjalanan lebih dari 1.500 km ke kota lain. Saya jauh dari rumah ketika ini terjadi, dan itu terjadi setelah berbulan-bulan penolakan dari rekan kerja saya. Dan di masa-masa itu, Max sangat kejam. Dia mengatakan bahwa dia jijik pada saya, bahwa dia tidak pernah mencintai saya, dan jika bukan karena uang, dia tidak akan pernah bersama saya. Bahwa setiap kali kami bersama, dia membencinya. Dia melukai saya lebih dari siapapun yang pernah melukai saya. Dan dia melakukannya dengan mengejek, menceritakan bagaimana dia berhubungan dengan kekasihnya, Ele, dan tidak hati-hati, dan menawarkan jasanya pada saya juga, dengan bayaran, tentu saja. Saya mulai memanggilnya, jalang sialan, sesuatu yang sangat saya sesali. Karena seperti kata Sor Juana, siapa yang lebih berdosa? Yang berbuat dosa karena upah, atau yang membayar untuk berbuat dosa? Guadalajara adalah masa tergelap dalam hidup saya. Setelah semua yang saya alami, jiwa saya hancur. Kekosongan yang saya rasakan lebih dari sekadar emosional, itu adalah lubang yang dalam yang tidak bisa saya isi dengan apapun. Setiap hari terasa seperti siksaan panjang, dan meskipun saya menemukan penghiburan dalam alkohol, percakapan yang kosong atau dalam gangguan sesaat apapun, kekosongan itu tetap sama. Hidup terasa runtuh, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Saya merasa hidup saya benar-benar di luar kendali, seolah-olah alam semesta telah menyeret saya ke jurang tanpa memberi saya kesempatan untuk bereaksi. Masih di Guadalajara, semuanya mulai runtuh lebih cepat. Bukan hanya kehilangan arah, aku juga mulai merasa ada sesuatu yang mengintaiku. Malam-malam terasa panjang dan berat,
dan setiap kali sendirian, ada sesuatu di atmosfer yang tak bisa kujelaskan. Aku mulai melihat bayangan, sosok-sosok yang bergerak di sudut-sudut ruangan saat terkena cahaya dari belakang, meskipun aku tahu tidak ada orang lain di kamar. Awalnya, kupikir itu hanya imajinasiku, mungkin aku terlalu lelah atau stres. Tapi seiring waktu, bayangan-bayangan itu semakin sering muncul. Mereka tetap di sana, mengamati. Aku merasakan kehadiran mereka bahkan ketika tidak melihatnya secara langsung. Aku berada di tempat yang gelap, bukan hanya dalam pikiranku, tapi juga di sekitarku. Saat itulah, mencari jawaban, aku mulai mendengarkan video-video tarot dan channeling. Aku bukan tipe orang yang percaya hal-hal seperti itu. Tapi saat itu, aku sangat kehilangan sehingga setiap kemungkinan untuk memahami apa yang terjadi sudah cukup untuk dicoba. Awalnya, pembacaan tarot yang kutemukan cukup umum. Tapi suatu malam semuanya berubah. Seorang wanita berbicara selama 1 jam tentang hidupku. Itu sangat akurat, sampai pada detail yang tak bisa kubiarkan begitu saja. Pertama, dia berbicara tentang masa laluku. Dia mengatakan hal-hal yang hanya aku ketahui, hal-hal yang baru saja terjadi. Dan dia melakukannya dengan begitu tepat sehingga membuatku kedinginan. Kemudian dia mulai berbicara tentang masa kini, pekerjaan, pengkhianatan, pergulatan batin, Meg. Dia sedang menggambarkan hidupku, setiap kata pas. Tapi yang benar-benar mengejutkanku adalah ketika dia berbicara tentang masa depan. Dia berbicara tentang perlindungan ilahi, tentang malaikat yang mengelilingiku, tentang yang terpilih, dan tentang tujuan yang belum kumahami. Dia mengatakan bahwa aku tidak sendirian, bahwa semua yang kualami adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Harus kukatakan bahwa aku tidak pernah menghubungi wanita ini, tapi aku masih menonton video-videonya dan dia terus menggambarkan apa yang terjadi dalam hidupku setiap hari. Meskipun menemukan sedikit penghiburan dalam kata-kata itu, aku juga merasa takut. Bayangan-bayangan masih ada, dan dengan setiap saluran yang kudengar, beban situasiku terasa semakin nyata. Aku mulai merasa terjebak di antara dua dunia, satu penuh dengan rasa sakit dan kegelapan, dan yang lain bahkan lebih gelap lagi tetapi terasa jauh. Rasanya seperti berjalan di atas tali di tengah jurang, tanpa tahu apa yang ada di kedua sisinya. Teman-teman terus pergi, pengkhianatan terus terjadi, kekejaman Meg juga. Suatu malam aku akan gantung diri dengan kabel, tetapi sesuatu terjadi dan aku memutuskan untuk berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, sesuatu yang belum kulakukan selama bertahun-tahun. Tuhan menjawab, dalam doaku yang hanya meminta agar jika Meg bukan untukku, tolong hilangkan rasa sakitku. Jujur saja, aku tidak peduli apapun, hanya dia. Aku terlalu lelah, terlalu sakit, aku tidak sanggup lagi. Rasa sakitku tidak hilang, tetapi cukup mereda untuk membantuku sedikit bangkit dan kembali ke keadaanku semula, yang kulakukan. Perusahaan korup tempatku bekerja, jelas tidak membayar pesangon yang layak, jadi aku kembali dengan uang sangat sedikit dan banyak hutang. Aku tinggal beberapa hari di rumahku, sampai sesuatu yang mengerikan terjadi. Suatu pagi aku mengajak anjingku jalan-jalan, sesuatu yang biasa kulakukan. Udara terasa berat, tapi aku tak terlalu memikirkannya. Aku berjalan di jalanan tanpa membayangkan hari itu akan mengubah segalanya. Tiba-tiba, sekelompok polisi menghentikan aku. Awalnya kukira itu razia rutin, tapi segera semuanya menjadi aneh. Aku dituduh membawa narkoba dan senjata, hal-hal yang tak pernah kumiliki. Aku tak mengerti apapun. Mereka sudah memutuskan aku bersalah. Aku diborgol di tempat itu juga, di depan anjingku, dan dibawa pergi tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi siapapun. Dalam perjalanan, saat berada di mobil patroli, mereka menjelaskannya semua. Salah satu polisi, dengan senyum sinis, mengatakan kepadaku bahwa ini tak ada hubungannya denganku. Ini adalah perhitungan. Rupanya, istri dari seorang mafia tetanggaku menyimpan perasaan kepadaku, dan pria itu telah memutuskan untuk melibatkan aku dalam mimpi buruk ini.
Yang paling ironis adalah aku bahkan tak tahu siapa mereka. Aku tak mengenal mereka, baik dia maupun istrinya. Aku menghabiskan 2 hari di penjara. Tempatnya adalah lubang yang menjijikkan. Dindingnya lembab, baunya tak tertahankan. Namun aku bisa berteman dan Tuhan melindungi aku. Sementara aku di sana, polisi korup itu memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke rumahku. Mereka bilang mencari bukti, tapi yang mereka lakukan hanyalah mencuri. Ketika aku kembali, komputerku, ponselku, tabletku, tas-tasku, semua yang berharga telah hilang. Rasanya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan bukan hanya kebebasanku, tapi juga semua yang telah kubangun. Tetapi mereka juga mengambil rasa takutku. Di situ, dalam situasi itu, aku menerima tanda langsung pertama dari Tuhan. Tanpa basa-basi, tanpa keraguan, tanpa omong kosong. Beberapa hari sebelumnya, peramal tarot berkata bahwa aku akan menemukan bulu di tempat yang sama sekali tidak mungkin, dan saat itulah aku akan tahu bahwa Tuhan bersamaku. Di dalam penjara bawah tanah, ketika aku menunggu keputusan, kotor dan berlumpur di telapak sepatuku, aku menemukan bulu putih burung. Saat itu aku mengalami wahyu, Tuhan bersamaku dan tidak akan terjadi apa-apa padaku, dan memang begitu. Akhirnya, aku berhasil membuktikan ketidakbersalahanku. Aku keluar bebas, tanpa catatan kriminal, tetapi pengalaman itu menandai hidupku. Aku menemukan apa yang sedang kucari. Mengetahui bahwa mereka dapat menciptakan kebohongan sebesar itu, bahwa mereka dapat menghancurkan hidupmu dalam sekejap, meninggalkanku dengan luka yang belum sembuh. Dan, meskipun begitu, aku di sini. Aku keluar dari lubang itu. Meskipun aku bukan orang yang sama, sekarang aku lebih kuat dan tidak takut. Melalui semua ini, doa mulai terbentuk. Ada beberapa versi, bukan sebagai solusi yang lembut, tetapi sebagai penyelamatan yang pahit, lahir dari keputusasaan, dari kebutuhan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar daripada kekosongan, ketiadaan. Terlepas dari setan-setan batinku, doa memungkinkan aku untuk mulai membangun diri kembali, perlahan-lahan. Ketiadaan berubah menjadi semacam kekuatan yang tidak lagi merusak, tetapi transformatif. Ini hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang membawa aku ke batas kemampuan bertahan.